fungsi-fungsi kita, baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat, sebagai keluarga, lebih-lebih sebagai ASN. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, orientasi pada hari ini diikuti oleh seluruh peserta P3K Angkatan 2021, Angkatan 2022. Dan ini terus akan berlanjut. Ada berikutnya di sesi berikutnya nanti ada Angkatan 23, juga berikutnya ada Angkatan 2024. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan webinar ini bisa terlaksana dengan baik, tentunya dengan kontribusi kita semua, khususnya para peserta P3K. Dan mudah-mudahan ini walaupun melalui Zoom atau melalui ya teknologi yang sekarang ini kita laksanakan tidak mengurangi manfaat dari apa yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa P3K ini merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dalam format ASN, ada ASN P3K, ada ASN PNS. Ini semua diharapkan oleh pemerintah dalam konsep pemikiran dasar bahwa kita inilah sebagai pelaksana pemerintahan, baik di jenjang pusat, di provinsi maupun kecamatan, sampai pada kelurahan, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita merupakan pelaksana yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kemudian kita sebagai ASN ini pasti dituntut adanya kewajiban, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Selain kita juga mempunyai hak sebagai ASN. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas di BKPSDM yang telah menyelenggarakan webinar ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan webinar ini dengan sistem take and give. Jadi pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan komunikasi dua arah. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa materi terkait dengan profesional, terkait dengan apa sih sebetulnya kontribusi yang diharapkan oleh pemerintah terhadap kita, atau apa sih yang bisa kita berikan kepada pemerintah. Kita sebagai ASN, baik mikrofonnya Pak Saudi, mikrofonnya di unmute. Mic-nya Pak Saudi. Putus ya Pak. Tak warta aja. Cuma membisukan.
Pak Kaban, mohon maaf Pak Kaban. Suaranya di unmute. Marilah. Baik, baik nampaknya ada sedikit gangguan untuk suara bisa di unmute di Pak Kaban, mungkin kepada operator sebelahnya Pak Kaban. Sudah bisa terdengar jelas kembali Pak. Monggo silakan dilanjutkan. Baik. Ini sampai di mana tadi Pak Taufik materinya? Tadi nyampe di tentang apa itu profesionalitas. Baik. Ini mohon maaf kalau tidak lancar komunikasinya karena memang sedang sinyalnya ini naik turun. Jadi saya sampaikan kembali bahwa Bapak Ibu sebagai ASN tentunya selain mempunyai hak sebagai ASN, tentu juga melekat di dalamnya adalah tanggung jawab. Jadi selain hak, ASN juga kemudian mempunyai tanggung jawab sebagai ASN. Misalnya saja Juga diharapkan seperti ini hasil ASN itu menjadi ASN yang profesional. Kemudian apa saja yang yang menjadi yang mendefinisikan profesional itu. Kalau dari definisinya, profesionalitas itu adalah kemampuan dan komitmen dari menjalankan untuk mendukung ya itu tugas secara efektif, oke secara etis, dan tentunya kompeten. Ciri-ciri profesionalisme yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah kompetensi, kemudian berikutnya adalah tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama tim. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas yang telah diembankan kepada kita semua, tentunya kita dituntut profesional itu bagaimana kita bisa meningkatkan integritas kita. Integritas kita itu adalah benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokok kita sehari-hari. Kemudian di samping itu juga kita akan terus meningkatkan kompetensi. Karena kompetensi itu tidak akan pernah berhenti. Artinya kita belajar ini tidak akan pernah berhenti. Karena perkembangan zaman setiap saat akan berubah. Juga tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Artinya apa? Bahwa kita jangan puas terhadap apa yang kita capai hari ini. Ilmu tidak ada batasnya. Karena itu masyarakat juga tuntutannya selalu berkembang. Oleh sebab itu penting kiranya kompetensi ini terus harus kita tingkatkan. Ya dengan cara apa? Bisa belajar mandiri, bisa meningkatkan kompetensi melalui jenjang pendidikan formal, termasuk juga tentunya coaching, mentoring, bisa belajar dari lingkungan, bisa belajar dari yang lebih senior, bisa belajar yang lebih berpengalaman. Kemudian kita juga dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab ini tentunya melekat kepada kita sebagai ASN, tanggung jawab
untuk melaksanakan semua tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita. Tidak kalah pentingnya juga ini tidak terlepas satu sama lain disiplin. Bagaimana kita membangun disiplin? Karena disiplin ini salah satu kunci kesuksesan seorang ASN. Tidak hanya ASN, tapi disiplin ini bisa memberikan jalan yang mudah kesuksesan kepada semua orang. Disiplin ini tentunya dituntut kepada kita apa yang bisa kita lakukan terhadap untuk disiplin ini. Misalnya disiplin kerja, kita sudah punya panduan, sudah diatur jam kerja kita, jam berapa masuk, kemudian jam berapa pulang, jam berapa istirahat. Ini tentunya ketika kita bisa memenuhi tanggung jawab, memenuhi disiplin, kemudian satu lagi untuk mencapai profesional itu adalah kerja sama tim. Karena dalam pemerintahan, utamanya di lingkungan kerja, kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita diperlukan teamwork. Saya sering katakan bahwa dalam suatu organisasi ini tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Karena kita sudah dipayungi dengan tupoksi, kemudian di organisasi ada renstra organisasi, sehingga semuanya ada panduan-panduan yang satu sama lain saling mendukung. Misalnya kita ada di pelaksana. Pelaksana itu bisa memberikan kontribusi secara berjenjang, kemudian ada juga di dalam perencanaan, dalam bidang keuangan, semuanya akan memberikan kesuksesan ketika semua komponen-komponen ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan artinya satu sama lain harus saling mendukung, harus saling mensupport supaya menuju kepada tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada rekan-rekan P3K bahwa yang pertama, bagaimana kita terus diharapkan bisa meningkatkan kompetensi. Jadi belajar itu wajib, karena tuntutan agama kita juga dalam Al-Quran bahwa menuntut ilmu itu wajib mulai dari kita lahir sampai kita meninggal. Artinya pendidikan ini atau peningkatan kompetensi ini merupakan hal yang wajib bagi kita dalam rangka peningkatan kompetensi dan untuk menuju profesionalisme ASN. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di era sekarang ini, era digital ini, masyarakat itu lebih canggih dari kita sebetulnya. Jadi masyarakat kita itu akan membandingkan pemerintahan dengan organisasi di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan sudah sangat canggih terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi sistem yang sudah dibangun di luar pemerintahan, seperti misalnya di perbankan, di toko-toko bisnis misalnya, dan pelayanan-pelayanan lain di perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan pemerintah yang lain. Ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat bagaimana mereka semua memanfaatkan teknologi informasi. Sistem digital. Sekarang mau belanja nggak perlu jauh-jauh. Apalagi sekarang ini semua layanan misalnya mau pesan pesawat, mau pesan tiket pesawat, tiket kereta, dan lain sebagainya, ini sangat mudah dan sangat gampang sekali. Oleh sebab itu,
masyarakat juga menuntut pelayanan di dalam pemerintahan kita ini juga dituntut kecepatan, kemudahan, dan tentunya murah. Sehingga tidak boleh tidak, kita pasti diperlukan adaptasi yang menyeluruh dari semua jajaran atau semua jenjang. Oleh sebab itu saya berharap bahwa dengan fenomena sekarang ini kita tentunya diharapkan bisa cepat beradaptasi terhadap situasi-situasi yang menuntut kita untuk selalu belajar. Jadi adaptif dalam segala situasi ini diperlukan oleh setiap kita untuk bisa mengantisipasi semua tuntutan masyarakat dalam rangka mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari kita. Yang terpenting bahwa dalam webinar ini saya berharap bahwa kita bisa benar-benar memberikan kontribusi kepada kehidupan, kepada organisasi pemerintahan kita, kepada pekerjaan-pekerjaan yang telah dibebankan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita sedikit ya di dalam agama kita bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, sejalan dengan itu tentunya manfaat yang kita berikan kepada masyarakat, kalau di dalam pekerjaan kita, ya tentunya apa yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi tupoksi kita. Manfaat itu bisa manfaat langsung kepada masyarakat sebagai pelayan masyarakat, maupun sebagai pendukung. Karena layanan kepada masyarakat ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tetapi di lain pihak kita tidak berhadapan langsung dengan masyarakat. Tetapi semua yang kita lakukan adalah bentuk kontribusi kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa dalam momentum ini, mudah-mudahan kita diberikan pencerahan bahwa kita sebagai ASN setelah kita disumpah dan kemudian kita berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas negara, amanat yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang terhadap Pancasila dan lain sebagainya, tentunya ini mudah-mudahan bisa kita resapi dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terpenting di sini bahwa ayo kita tingkatkan kesadaran kita bahwa kita bekerja untuk ibadah, kita bekerja dari hati, dituntut keikhlasan. Oleh sebab itu, melalui forum ini saya berharap bahwa kita semua akan mendapatkan petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena materi-materi yang saya sampaikan ini sifatnya hanya garis besarnya saja. Tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa sebagai ASN kita selalu dituntut tidak puas dengan apa yang kita capai hari ini. Baik secara personal terkait dengan kompetensi kita. Jadi selalu kita diharapkan selalu meningkatkan kompetensi kita. Kemudian kita diharap disiplin. Kemudian diharapkan tanggung jawab kita, kerjasama tim. Kemudian semua yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi yang luas kepada organisasi perangkat daerah yang kita tempati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum mungkin saya akhiri, saya
ingin mengajak kepada semua peserta untuk membuka, ya kita buka bersama-sama acara ini dengan harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua yang kita selenggarakan pada hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kita terutama dan kepada masyarakat di lingkungan kerja kita masing-masing. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaban. Selamat melanjutkan tugasnya kembali. Semoga lancar dan sukses selalu. Saya mohon diri. Siap, terima kasih Pak Kaban. Baik rekan-rekan semuanya, webinar pagi ini masih akan berlangsung sampai nanti usai. Dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI, dapat membuka cakrawala kita semuanya. Di antaranya kesimpulannya bahwa P3K itu adalah aset penting ya dalam mendukung kinerja OPD. Kemudian juga profesionalisme P3K itu menjadi kunci sukses pelayanan publik dan perlu dukungan regulasi dan manajemen ASN yang inklusif. Baik, selanjutnya di sesi ini masih selama 2 kali 30 menit ke depan sudah hadir narasumber yang akan memaparkan materi dengan judul Strategi Pengembangan Kompetensi untuk P3K. Pohon nangka tinggal sebatang, mencari bibit berbuah tomi. Saya ucapkan selamat datang untuk Pak Kabid dan hadirin yang terhormat. Pak Kabid sudah bergabung? Ayo, telepon. Ya, Pak Taufik. Siap, ya Pak Kabid. Waalaikumsalam. Sudah segar Pak Kabid? Alhamdulillah, segar. Sudah segar ya. Apakah suara bisa tertangkap dengan jelas? Apa Mak? Ya, Ya, kayaknya nampaknya masih agak jelas ya. putus-putus kayaknya. Tapi lumayan masih bisa tertangkap. Dengan jelas ya, Pak Taufik. Saya Dari situ kayaknya masih putus-putus nih, Mas Operator. Untuk Pak Kabit, tapi kalau saya mungkin bisa menangkap dengan jelas, entah itu rekan-rekan P3K yang ada di seluruh Kabupaten Pamekasan ini. Baik, mungkin Pak Kabit bisa sambil menyapa rekan-rekan semuanya yang sudah siap di depan kamera masing-masing. belum apa suara saya terdengar dengan jelas ya? Mungkin Mas Angga bisa bantuannya. Kayaknya suaranya putus-putus untuk Pak Kabit. Putus ya. Ya, putus-putus. Putus nyambung, putus nyambung. B3 ini. Oh, nah, itu mungkin kepada operator Pak Nasrul bisa dibukakan pintu, ditutupkan pintunya.
Baik rekan-rekan semuanya, untuk tetap memastikan bahwa tetap berada di depan kamera masing-masing atau di depan perangkat masing-masing untuk bisa tetap mengikuti webinar ini, sosialisasi orientasi P3K, karena memang nanti kita akan diberikan panduan untuk bagaimana mendownload sertifikat yang sudah kita laksanakan kemarin orientasinya. Apapun itu, sertifikat itu sangat bermanfaat dan dapat digunakan bagi rekan-rekan P3K semuanya. Dan seperti tadi apa yang disampaikan Pak Kaban, bahwasanya rekan-rekan P3K ini masih memberikan kontribusi yang sangat besar pada pemerintah Kabupaten Pamekasan secara khusus. Baik, kayak saya kembali terhubung, mungkin akan kembali menghubungi Tes, Mas Angga atau Pak iya Pak. Kabit. Tes Pak Taufik, apa Siap, suara saya? Sudah siap, terdengar ini jelas? jelas sekali, sudah Oh jelas. iya. Siap. Dari laptopnya ini agak kuno soalnya. Iya memang kuno, perlu pengadaan yang baru ini. Monggo Pak Kabit, silakan. Atau mau berpantun dulu? Wah, saya nggak bisa berpantun. Oh Pak ya, Usman monggo. mungkin bisa dibuka sharing untuk materi ya. Sharing materinya Pak Osman. Ini saya nggak bisa nge-share. Ini materinya Mas. Di, Juga materinya materinya. Kalau teman nggak ada saya. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada sedikit kait speaker. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangkaian orientasi P3K yang pada saat ini memasuki tahap akhir untuk P3K formasi angkatan tahun 2021 dan 2022 ya pada pagi hari ini. Karena nanti di akhir acara Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari pelaksanaan orientasi yang Bapak Ibu ikuti sebelumnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Bapak Ibu guru yang sekarang ini sedang menjalani memberi materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah dan nakes yang infonya ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan program posyandu sejiwa kalau nggak salah. Dan teman-teman tenaga teknis lainnya di sela-sela kesibukannya kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, jika saya menyampaikan materi tentang pengembangan kompetensi untuk P3K. Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Gaban sedikit banyak sudah tersampaikan sebenarnya. Saya cuma menambahkan sedikit tentang mungkin ada teknik-teknik yang perlu kami utarakan. Dasar hukum pengembangan kompetensi untuk P3K adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua adalah Peraturan LAN
Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada dasarnya, pengembangan kompetensi adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar lebih efektif dan terarah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Tentunya pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Tujuan pengembangan kompetensi bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya P3K dan secara umum ASN, yaitu meningkatkan kapasitas dan profesionalitas P3K. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Budi selaku Kepala BKPSDM tentang profesional, di mana cara kita agar mempunyai sikap yang profesional dalam melayani publik. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, konsepsi manajemen ASN yaitu mewujudkan ASN yang profesional, yang mana harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional. Profesional ASN adalah kunci keberhasilan dalam melaksanakan fungsinya, di antaranya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan berkat dan pemersatu bangsa. Yang kedua adalah menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi ini tertuang dalam Renstra OPD, di mana ada target yang harus dicapai dalam sebuah organisasi. Nah, itu tugas kita adalah menyesuaikan kemampuan kita pribadi masing-masing ASN agar tujuan utama organisasi tercapai. Yang ketiga adalah mendukung pencapaian kinerja individu dan instansi. Ini ada indikatornya yang disebut IKI dan IKU. IKU adalah indikator kinerja utama, sedangkan IKI indikator kinerja individu. Di situ tiap ASN harus mempunyai target yang harus tercapai dalam pelaksanaan tugasnya. Serta tentunya nanti dari pengembangan kompetensi tersebut mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Kita diwajibkan untuk memberikan advice pada organisasi sebuah inovasi baru agar pelaksana organisasi sesuai pencapaian target, sesuai tujuan target apa yang akan dicapai. Dan tentunya adaptasi perlu kita hadapi karena dalam perkembangan zaman sekarang teknologi berjalan sangat cepat dan kita sebagai ASN tentunya tidak mau ketinggalan terhadap perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang dan tentunya di masa yang akan datang. Nah, di situ perlunya pengembangan kompetensi masing-masing ASN. Dari jenis kompetensi yang dikembangkan antara lain kompetensi teknis, sosial, kultural, dan kompetensi digital. Kompetensi teknis tentunya berdasarkan jabatan. Ini ada tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Misalnya untuk tenaga teknis, untuk mengembangkan kompetensinya, bisa mengikuti diklat-diklat yang berhubungan dengan jabatannya. Contoh, misalnya pengelola keuangan. Di situ ada diklat untuk pengembangan kompetensi tentang pengelolaan keuangan daerah yang perlu diikuti. Dan dalam waktu dekat, insya Allah Pemkab akan mengirim peserta dari ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, kompetensi sosial kultural yang menyangkut tentang cara berkomunikasi, cara melayani publik sebagai tugas kita sebagai pelayan publik, dan pelajari tentang etika birokrasi. Yang terakhir adalah jenis kompetensi digital yang mana perkembangannya sangat pesat, sangat cepat,
sehingga kita harus mampu mengimbangi, harus mengikuti ilmu-ilmu yang baru tentang teknologi informasi. Bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi antara lain bisa ditempuh melalui klasikal, yaitu secara langsung, bertatap muka secara langsung, dan non-klasikal melalui daring seperti yang kita lakukan saat ini. Contohnya melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, coaching mentoring seperti yang disebutkan Pak Kaban tadi, e-learning, sosialisasi, kursus, workshop, itu cara bentuk pengembangan kompetensi yang perlu kita ikuti. Tujuannya apa? Adalah untuk pengembangan diri kita. Nah, kita tidak mungkin stagnan di sekarang ini. Tentunya karir kita akan naik, jabatan kita akan naik. Misalnya dari guru, untuk guru, dari guru pertama ke guru muda, dari muda ke madya, ilmu-ilmu baru tentang pendidikan. Nah, itu bisa kita dapatkan melalui BIMTEK, sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Pada dasarnya terkait pengembangan kompetensi ini harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Atasan langsung itu melakukan pemantauan pelaksanaan pengembangan kompetensi dari masing-masing rekannya, anak buahnya. Dan hasilnya tentunya nanti dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dalam peraturan LAN tadi. Evaluasi dan penilaian kinerja P3K itu bisa didapat dari penilaian kinerja tahunan berbasis SKP. Seperti yang kita isi, kalau guru mungkin per semester ya, kalau kita tiap bulan itu wajib menginput kinerja, apa yang menjadi perencanaan kita sesuai breakdown dari pimpinan kita, tupoksi kita, nanti targetnya sampai mana. Nah, nanti di situ bisa kelihatan hasil kinerja kita. Evaluasi capaian kinerja berdasarkan indikator output dan outcome. Maksudnya indikator output misalnya contoh seorang guru memberikan pelajaran kepada siswa-siswinya, itu tentunya nanti akan dievaluasi melalui ujian atau ulangan. Nah, di situ outputnya kita lihat berapa persen yang ditangkap oleh siswa dari hasil pembelajaran yang dibawakan kita. Terbukti dapat dibuktikan dari nilai-nilai. Nah, sedangkan outcome, seberapa mampu siswa-siswi ini mengerti dan paham dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Feedback atasan langsung dan tim kerja ini pasti akan tercantum nanti di evaluasi kinerja. Di situ ada penilaian dari atasan langsung, dan mungkin kalau dibuat tim kerja, karena kita berdasarkan budaya kerja yang baru harus membentuk tim kerja untuk memudahkan pekerjaan tugas-tugas kita, itu nanti akan dinilai juga sebagai evaluasi kita, dan tentunya akan dimonitoring secara berkelanjutan untuk perbaikan apa yang menjadi kelemahan kita sekarang, apa yang menjadi kelemahan, nanti akan dimonitoring dan akan diberikan masukan-masukan atau saran. Evaluasi tentang pengembangan kompetensi nanti berdasarkan kemanfaatan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan peningkatan kinerja P3K, khususnya P3K. Dalam hal ini, sejauh mana kemanfaatan kita ikut pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja kita. Nah, bagi P3K yang dinilai melaksanakan pengembangan kompetensi dan mempunyai kinerja yang sangat baik atau baik, dapat menjadi pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja, karena sistem di P3K adalah perjanjian kerja. Itu salah satu faktor penilaian nanti.
di samping faktor-faktor lainnya tentunya. Nah, tantangan dalam pengembangan kinerja yang dihadapi sekarang Pamekasan yaitu kesempatan pengembangan belum merata karena mungkin ada beban kerja tinggi dan waktu terbatas sehingga kita susah untuk melaksanakan pengembangan kompetensi secara mandiri atau kurangnya motivasi atau dukungan pimpinan ketika pasti ada di suatu organisasi ketika stafnya punya motivasi yang tinggi untuk mengikuti pengembangan kompetensi, tapi atasannya bersikap biasa-biasa saja, kurang menanggapinya. Itu ya sangat disayangkan. Nah, tapi kita tidak perlu putus asa terhadap untuk menghadapi atasan seperti itu. Kita harus mampu, kita sebagai ASN harus mampu mengatur waktu senggang kita bisa mengikuti secara gratis di online, baik itu melalui pembelajaran mandiri atau ikut melalui lembaga-lembaga instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, ini contohnya strategi pengembangan kompetensi yaitu penerapan sistem pengembangan kompetensi berbasis kinerja seperti yang kita lakukan melalui penginputan e-kinerja BKN. Kolaborasi dengan instansi pelatihan dan perguruan tinggi. Nah, ini sering kita temui lembaga-lembaga seperti kalau di kita itu ada BPSDM, Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Timur yang secara rutin melaksanakan webinar untuk pengembangan kompetensi. Itu bisa diikuti melalui Zoom secara gratis dan kita mendapatkan perguruan bisa juga pelaksananya oleh lembaga perguruan tinggi. Ini biasanya yang sering itu terkait pendidikan ya, serta dukungan regulasi dan manajemen SDM yang berkelanjutan dari pemerintah setempat. Kesimpulannya yaitu pengembangan kompetensi dan kinerja P3K adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan organisasi dengan teknologi yang baru sekarang. Kita harus beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, diperlukan komitmen bersama antara P3K dan organisasi agar pengembangan kompetensi tetap berjalan secara rutin. Yang ketiga, P3K harus proaktif dan terus belajar untuk mendukung pelayanan publik yang unggul. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa P3K harus pintar-pintar, karena ini untuk pengembangan diri kita sendiri. Baik itu untuk rekan di kantor, untuk organisasi itu sendiri, ataupun untuk anak-anak kita di rumah. Itu pasti untuk pengembangan kompetensi itu pasti akan bermanfaat. Demikian paparan dari saya. Mungkin ini bisa dilanjutkan ke materi kedua atau saya kembalikan ke host. Pak Taufik, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabid Mutasi dan Promosi atas materi yang sudah disampaikan. Dan untuk rekan-rekan semuanya, mungkin apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa tetap Anda tetap berada di sini di webinar sosialisasi orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Karena sesaat lagi ada rekan kami yang lain yang akan menyampaikan materi yang tidak kalah penting. Baik, terima kasih Pak Kabid, selamat bertugas kembali. Ya, Pak Taufik, terima kasih. Saya izin ada tamu untuk luar. Siap. Terima kasih Pak Kabid. Monggo. Baik, rekan-rekan semuanya, saat ini juga telah siap rekan kami yang akan menyampaikan materi inti dari kegiatan ini untuk bisa disimak dengan baik
karena ini juga untuk kepentingan rekan-rekan semuanya. Dan nampaknya Bapak Hosnan, Bapak host di sini, ya kita panggil Bapak host, Pak Hosnan sebagai pematerinya juga akan segera menyampaikan materinya. Monggo Pak Hosnan, selamat pagi Pak Hosnan. Baik, terima kasih Mas Taufik. Ya, Selamat monggo. pagi teman-teman semua. Selamat Sehat semuanya ya. Oh, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh host kita, Pak Taufik. Jadi teman-teman, nanti kita akan belajar bersama bagaimana untuk mengunduh atau mendownload e-sertifikat yang telah teman-teman tunggu selama ini. Mungkin agak lama ya, sudah mulai 2022 kemarin. Sebenarnya sudah selesai dibuat, cuman kita memang menunggu momen agar untuk penyampaiannya estetik ini bersama-sama sampai di P3K angkatan 2023. Oke, saya coba share dulu dokumennya. Baik, sudah jelas ya. Di sini kita akan belajar bagaimana cara mengunduh sertifikat dari apa kemarin kurikulum 2 yang sudah teman-teman laksanakan. Karena sekarang yang mengikuti adalah P3K angkatan 2021 sampai 2022. Jadi di sini saya sudah menyiapkan linknya. Ada link data P3K sama link unduh sertifikat. Jadi ada 2 link nanti yang perlu teman-teman di download nanti. Bagaimana caranya? Nanti saya akan share di kolom chat ya. Pertama-tama kita lihat dulu data dari teman-teman yang angkatan P3K 2021, 2023, 2022. Jadi sudah saya siapkan linknya, ini ada di sini. Jadi saya coba bentar. Oke. Nah, di sini teman-teman kita akan coba download bersama. Sorry. Dari F5. Sebentar. Iya, keren. Oke. Oke.
PPT sampai open Ini kita. biar lima. Screen aja. Langsung screen aja ya. Ini tadi. Wah. Ini. Bukan. Oke. Oke. Oke, kita coba buka ya linknya. Kita coba buka data dulu. Data P3K 2021-2022. Nah, di sini Ya, mungkin suaranya Pak Usman bisa dimunculkan kembali. Kalau suara saya apa terdengar ya? Open full screen. Oh, kalau suara saya terdengar, mungkin suaranya Pak Usman ada sedikit kendala. cek cek masuk ya. Masuk. Oke. Ini sudah disiapkan linknya. Kita coba buka dulu data P3K 2021-2022. Nah, setelah terbuka, Pak, bikin Pak. Bikin. ya. Jadi ada berapa sheet? Ini teman-teman, nama teman-teman teknis. Yang kedua teman-teman nakes ya. Dan yang ketiga teman-teman guru. Ini sudah saya siapkan semudah mungkin agar teman-teman nanti bisa lebih mudah pengambilan sertifikatnya. Jadi karena terlalu banyak sertifikat yang terunduh di situ, jadi teman-teman tidak harus ngambil satu-satu atau apa? Tidak harus cari satu persatu. Jadi tinggal nanti teman-teman ambil datanya sesuai nomor urut yang ada di sini nanti ya. Semuanya di sini Suhairi nomor 1. Jadi tinggal nanti saya kasih datanya nanti nama guru 1 gitu. Berarti ini sudah atas nama Suhairi. Semuanya di teknis juga nomor urut 21 Islamiyah Lusiani. Nah, jadi nanti di sertifikatnya kita kasih nama lebih mudah teknis 2000 teknis nomor 21 gitu. Nah, kalau sudah teman-teman lihat nomor urutnya di sini, kita tinggal masuk lagi di yang mana tadi? Masuk kembali ke ini. Oke, bentar. Nah, kalau sudah tadi teman-teman sudah tahu nomor urutnya, tinggal nanti teman-teman lihat link unduh sertifikatnya. Nah, di sini sudah dibedakan untuk memudahkan teman-teman ngambil salah satu dari apa? Kalau guru ya berarti sertifikat guru 2021-2022. Kalau tenaga kesehatan, linknya di sini. Tenaga kesehatan 2021-2022. Kalau teknis juga sama, linknya di sini. Saya coba ambil contoh yang guru. Yang guru, kita klik yang guru.
Nah, karena tadi sudah kita coba yang tenaga guru, saya mau ngambil, semuanya mau ngambil atas nama Abdul Hadianto. Di sini kan nomor urutnya 14. Nah, jadi nanti untuk pengambilan sertifikatnya, teman-teman bisa ambil di guru 14 berarti. Kita coba, oh ya, bentar. Ini kelihatan. Oh, yang berbeda. Oh, sama sih. Iya, harus ganti. Nah, kalau sudah nomor urutnya sudah kelihatan tadi, semuanya nomor urutnya teman-teman nomor 14. Jadi kita bisa ngunduhnya guru 14. Tinggal download saja. Klik ya. Dan akan masuk. Nah, kita lihat. Nah, akan muncul nama Abdul Hadianto sesuai tadi nomor urut yang sudah ada di kolom Excel tadi. Sama halnya dengan pengambilan atau pengunduhan untuk teman-teman tenaga kesehatan atau tenaga teknis juga begitu. Sesuaikan dengan nomor urutnya dulu, cari nomor urut dulu. Setelah nomor urutnya terbuka, setelah nomor urutnya sudah ketahui, teman-teman tinggal unduh di sertifikatnya. Oke, nanti akan saya share link-link data ini ke kolom chat. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Kalau ada kesulitan, silakan teman-teman nanti chat di kolom atau langsung bertanya. Saya coba dulu ya. Share dulu. Guru. Terus nakes. Teknis. Silakan teman-teman dicoba. Nah, itu sudah saya share link pengunduhannya, baik data P3K 2021, kemudian sertifikat guru 2021, sertifikat nakes 2021, dan sertifikat teknis 2021. Silakan teman-teman dicoba nanti di rumah atau langsung dicoba, silakan. Kalau masih ada kesulitan, silakan ditanyakan. Saya yakin teman-teman pasti bisa semua karena sudah terbiasa mengambil atau mengunduh data-data seperti itu. Cuman yang agar supaya lebih mudah, nah jadi kita kasih solusi dijadikan secara berurutan data-datanya dan pengambilan sertifikatnya juga berdasarkan nomor urut itu.
Link tidak ditemukan katanya. Carinya di mana ini, Pak? Silakan link yang mana yang tidak bisa ditemukan. Bisa kok. Bisa kok. Bisa semua kok. Tinggal diklik aja. Oke, nanti kita share di grup juga untuk memudahkan teman-teman. Bisa semua itu kok. Kepada para rekan-rekan P3K untuk bisa disimak di chat room ya, di grup atau di chat room. Link yang di-share oleh Bapak Usnan. Baik, sudah ada yang Teman-teman menginformasikan sudah tadi masuk. ya, Ya, silakan. ya. Kalau teman-teman tadi menyimak pasti mudah. Kalau teman-teman tadi menyimak pasti caranya mudah untuk mengambil. Pak Eko Wardana. Nah, kalau sudah di-download teman-teman, nanti jangan lupa di-upload di My ASN ya. Kalau sudah di-download sertifikatnya, jangan lupa teman-teman itu bisa di-upload di My ASN. Kalau masih bertanya link nomor urutnya ada di mana, berarti tidak mendengarkan tadi. Pasti itu. Pasti. Silakan, mungkin ada teman-teman yang bertanya, silakan. Mungkin saya lempar ke Pak Host dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Host. Pak Hosnan maksud saya. Sama-sama hostnya. Yang satu Hosnan, saya host. Untuk rekan-rekan yang memang belum bisa mendownload, insya Allah kita tetap berikan linknya melalui chat room yang ada di sini, ya. Bisa berusaha di situ. Namun jika masih tidak bisa, coba baca Bismillah terlebih dahulu, mungkin bisa. Jika tidak bisa lagi, berarti Anda kurang beruntung. Ya, maksud kami bisa kok di-download, ada beberapa yang sudah bisa tadi ya. Di-download. Kalau untuk mencari nama, cara cepatnya untuk mencari nama sertifikatnya gimana? Ya, gampang. Kalau ingin cari nama cepatnya, tinggal dibuka saja link yang sudah dikirimkan. Itu sesuaikan dengan nama atau apa ya, jurusannya ya. Nah, kalau memang tenaga guru, ya dari aja di guru. Baik, untuk Anda yang mungkin ingin kembali bertanya, bisa langsung melalui chat room yang ada di sini. Ya, ini sudah di-share semua ya Pak Hosnan untuk nakes, teknis. Nakes, teknis, sama guru angkatan 2021 sama 2024. Tutorial mengupload ke Untuk yang 2023 nanti Pak, siang Pak. Ya. Untuk tahun 2023 mohon bersabar, ini ujian karena nanti kita akan bertemu kembali untuk tahun 2023 ke
jam kedua, di sesi kedua ya. Bagaimana cara mengupload sertifikat ke MySN. Nanti itu materi lain ya, ke MySN. Kalau yang lain bisa, yang lain insya Allah bisa. Ya, betul. Maaf, Bapak keluar dari materi. Ya ini yang mau bertanya, silakan. Ah, Pak Resen. Oh ya, silakan, silakan. Pak Samsul Arifin. Ini ada Resen. Apa minta tolong? Oke, silakan Pak. Silakan Pak Samsul. Suaranya di itu dulu Pak Samsul di PC, nah, dipicit. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Siap. Terima kasih. Monggo, monggo Pak. Isnan, Bapak Taufik beserta BKPSDM keseluruhan. Langsung saja Bapak. Siap. Alhamdulillah pada pagi ini pemaparan materi sangat jelas dan bermakna serta menggembirakan Bapak. Dan terkait dengan pengunduhan sertifikat, alhamdulillah saya sudah mengunduh 10 sertifikat punya teman-teman saya. Alhamdulillah. Ya, sudah mengunduh sertifikat. Dan yang saya tanyakan ada teman saya pada waktu sertifikat LAN RI dulu itu Pak sempat tidak tersimpan. Bagaimana? Mohon petunjuk dan arahnya untuk bisa mendapatkan sertifikat itu lagi, Bapak. Baik. Belum tersimpan ya. Iya. Atas nama Pak siapa itu? Suwajar. Yang di Suwajar, Pak. Yang pertama dulu kan dari ditandatangani LAN RI. Iya, iya. Oh, berarti di Suwajar itu, Pak. Ya itu kesulitan Bapak. Bisa diulang, Pak? Bisa, Bisa, Pak. Ya mohon bantuannya bagaimana langkahnya Bapak. Baik, baik, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Siap. Ada lagi Pak Samsul? Cukup Bapak. Cukup. Terima kasih Pak Samsul. Selamat bertugas kembali. Siap. Ya, terima kasih sudah bergabung di sini. Pak Samsul tadi menyampaikan bahwasanya sudah bisa diunduh untuk rekan-rekan yang belum bisa mengunduh, bisa juga konfirmasi ke Pak Samsul. Situ. Dan tadi ada informasi dari Pak Samsul bahwa pada waktu yang Suwajar pertama, MOC ya, itu kan dari LAN RI, katanya belum bisa tersimpan atau terunduh, gagal katanya. Jadi mungkin solusinya ya ini bisa diunduh kembali. Silakan buka websitenya di sana, informasikan kepada temannya, bisa berusaha diunduh kembali. Jika masih gagal, mungkin entah itu jaringan, tapi saya kira itu bisa diunduh kembali, Pak. Ya, linknya Pak. Linknya sekarang ya. Untuk sekarang soalnya mungkin masih dalam proses ini, Pak. Proses maintenance. Ya, maintenance. Jadi ditunggu aja dulu, Pak. Ya, jadi link yang Suwajar dari LAN RI itu, Pak, jika masih bisa belum terunduh, nanti kita coba konfirmasi ke sana rekan-rekan dari pengembangan aparatur, karena jika masih belum bisa terunduh, biasanya itu masih dalam proses maintenance, Pak. Kalau Siap. orang Inggris bilang maintenance. Siap Bapak. Ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ya. Ya. Baik rekan-rekan semuanya, barusan Pak Samsul sudah menyampaikan informasi dan juga untuk rekan-rekan semuanya yang saat ini masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin silakan sebelum acara ini ditutup. Terus juga jika ada yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana proses pengunduhan ini, terus ini manfaatnya untuk apa? Banyak sekali manfaatnya ya. Ya bisa disimpan di dalam tas itu. Siapa tahu bisa disekolahkan sertifikatnya. Baik. Ini di My ASN diuploadnya di bagian apa, Bapak? Itu nanti di pembahasan lain. Di bagian apa, Mas Angga? Kalau di My ASN? Di riwayat khusus. Riwayat khusus ya. Itu bisa diupload di riwayat khusus. Ini yang bertanya adalah Indria Arifatul Islamiyah. Ya. Sudah muncul menu riwayat khusus. Ya, menu riwayat khusus ya. Terus alhamdulillah Muhammad Syafi'i SDN Jempol hadir ya, sama saya sudah hadir juga.
Terus kalau ada mohon tutorial upload di ASN-nya Pak. Udah dulu. Kalau untuk tutorial itu kayaknya sudah ada itu. Nanti bisa cari informasi ke rekan-rekan yang lain ya yang sudah mengunduh atau mengupload. Baik, ini Pak Rusnan sudah memberikan linknya ya, bisa dicoba terutama untuk rekan-rekan yang dari teknis, terus kemudian nakes, guru ya juga ini udah lengkap. Silakan. Sertifikat bisa langsung diupload di MySN ya. Kalau tutorialnya belum tahu bisa tanya sama rekan-rekan yang sudah mengupload. Monitor berapa ya? Bukan berapa? Sertifikat yang diupload ya itu yang sertifikat yang diunduh itu diupload tidak masalah. Karena itu yang diunduh itu mau dibutuhkan silakan upload ke MyASN. Bebas tahun berapa ya? Ya bebas sertifikat yang manapun upload saja semuanya itu senyampang itu dibutuhkan. Baik, masih ada yang mau bertanya bisa melalui raise hand atau angkat tangan, tunjuk tangan atau juga bisa melalui chat room yang ada di Zoom meeting atau Zoom kita di siang hari ini. Ya, oke. Sudah jelas semuanya, Bapak Ibu? Baik, kayaknya sudah jelas semuanya nih Pak Usnan. Ya, nampaknya rekan-rekan semuanya sudah tidak ada yang bertanya lagi untuk ini. Kita mungkin akan segera akhiri acara ini karena memang acara ini nanti kita juga ada sesi yang kedua. Di sesi yang kedua itu adalah formasi tahun 2023. Ya, untuk bisa juga menyimak. Nanti kita akan share. Jadi rekan-rekan yang mungkin ada di sebelahnya yang formasi tahun 2023 bisa mengikuti acara ini di sesi kedua mulai jam 12 ya sampai selesai. Baik, saya rasa cukup jelas semuanya. Rekan-rekan dari seluruh Korwil, baik Korwil Pamekasan, Korwil Pademau, Kelanakan, Galis, dan seluruhnya, Batu Marmar, Pasean, Waru, dan daerah utara semua, Palengan dan Pegantengan. Mudah-mudahan sudah bisa menyimak dan bisa nanti mengunduh link yang sudah disertakan, yang sudah disebar oleh teman saya, rekan saya, Hosnan Effendi. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya kehadirannya. Dan ada sedikit pantun dari saya ini ya sebelum kita mengakhiri. Jari telunjuk untuk menunjuk ya cincin kawin di jari manis. Kulihat Anda sekalian sudah mengantuk, ya tenang saja acaranya sudah habis. Baik, terima kasih. Ya, saya Muhammad Taufik bersama rekan-rekan saya dari pengembangan aparatur dan rekan-rekan tim yang lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita sual lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.